Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Sidoarjo beserta Musbika, yang kami hormati Bapak Mubalek Ustaz Ulfanuddin SC, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Patihan beserta perangkatnya, dan kami hormati Bapak Ibu Jamaah Rahimahumullah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah di Balai Muhammadiyah Kecamatan Sidoarjo dalam rangka pengajian akbar dalam rangka Semarak Muharram tahun 1446 Hijriah dan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Sidoarjo bersama pimpinan Cabang Muhammadiyah, pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah, pimpinan Cabang Nasihatul Aisyah, Lazismu, Aum, Tapak Suci, Kokam, dan PRAS Kecamatan Sidoarjo. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita aturkan kalimat tahmid untuk mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita bersama dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pemimpin kita, dan kita berharap semoga besok semuanya mendapatkan syafaat pada yang mulia. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum pengajian akbar pada pagi hari ini kita mulai, akan kami bacakan susunan acara pengajian akbar dalam rangka Semarak Muharram tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Agustus tahun 2024 Masehi. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan diaturkan oleh Ibu Hajah Munawarah Ismail yang akan membacakan Quran surat At-Taubah ayat 36. Dilanjutkan acara yang ketiga, menyanyikan lagu satu Indonesia Raya, yang kedua Sang Surya, yang ketiga Maras Aisyah. Acara yang keempat adalah sambutan. Sambutan yang pertama, Ketua Panitia. Sambutan yang kedua, sambutan dari pemerintah wilayah Kecamatan Sidoarjo. Sambutan yang ketiga, nanti dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sragen. Kemudian acara yang kelima adalah inti pengajian sekaligus doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Lutfanuddin MC dari Sragen. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah pengajian akbar pada pagi hari ini kita awali, kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pengajian pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Untuk selanjutnya
Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Munawwaroh SAG yang akan membacakan Quran surat At-Taubah ayat 36. Sekali lagi kami mohon dengan sangat jemaah pengajian akbar pada pagi hari ini untuk tenang sebentar karena nanti akan dibacakan ayat suci Al-Quran. Kami aturkan kepada Ibu Hajah Munawwaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Fi kitabillahi yawma khalaqal samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu itu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menggolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ibu Hajah Munawaroh SAG. Beliau sebagai Kepala Sekolah MI Muhammadiyah Distrik B. Terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu 1 Indonesia Raya, 2 Sang Surya, 3 Faris Aisyah, yang akan dipandu oleh Ibu Rismati SPG. Kami mohon semua jamaah untuk berdiri sejenak.
Silakan duduk. Hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan aksi sambutan yang pertama, sambutan Ketua Panitia Ibu Zasyami SAG MPDI. Beliau sebagai Ketua Pimpinan Cabang Asia Kecamatan Sidoarjo. Waktu kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Kepada yang terhormat Ibu Ketua PDA yang pada hari ini diwakili Ibu Dr. Anda Hajah Darulillah Hayub beserta Mbak Susi, yang kami hormati Bapak Ustadz Lutfan bin Elsi, beliau salah satu imam Masjid Al-Falah sekaligus Ustadz rutin di kajian kami KS Kecamatan Sragen, juga beliau adalah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Yang kita hormati Bapak Camat Sidoarjo, Bapak Dwi Cahyono, Bapak Lurah Desa Palihan, Bapak Trimulyono, Bapak-bapak RT, Bapak-bapak yanipun siang pagi hari seluruh jamaah kajian akad pagi dan kajian akbar pada pagi hari ini, dan tak lupa saudara-saudaraku seperjuangan dari PCM, PCPM, PCNA, Lazismu, AUM, baik itu dari PAUD, TK, MI, MTS yang ada di Kecamatan Sragen, teman-teman Kokam dan pimpinan ranting Muhammadiyah serta pimpinan ranting Aisyah, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita bersama-sama dilimpahkan nikmat rahmat taufik yang luar biasa. Bapak Ibu merasakan beda nggih dengan hari-hari yang lain nggih? Masya Allah, subhanallah, ternyata bersatu kita teguh, bersatu kita maju. Oke. Masya Allah, kalau nggih rada merinding nggih, mboten koyok biasane gitu. Ternyata ketika digerakkan semua maju. Matur nuwun nggih. Yang selanjutnya salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo selalu berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat. Semoga kita tergolong umat yang mendapat syafaatnya. Yang selanjutnya kami haturkan ucapan selamat datang wilujeng rawuhipun sedaya jamaah, utaminipun para pejabat, Bapak Ustadz, ini sepuh sedayanipun ingkang sampun kersa nglonggaraken penggalih, nglonggaraken tenaga, nglonggaraken wekdal lan materi lan sedayanipun sengkuyungipun. Betul-betul kang ucapkan terima kasih dan sugeng rawuh lelenggahan ingkang sekeca mbok pilih kirang meranani penggalih nyuwun ngapunten nggih, uyel-uyelan nggih. Mugi-mugi kanthi uyel-uyelan niki njeng ben bisa mengembangkan diri. Amin.
dugi lapangan nggih Bu, siap nggih? Siap. Menawi diaturi urunan niku ceket-ceket insyaallah. Insyaallah, nggih. Yang selanjutnya Bapak Ibu kepareng matur bilih kajian pada pagi hari ini kami dasari dawuh dari pimpinan wilayah Aisyah, dilanjutkan pimpinan daerah Aisyah, kemudian kami tindak lanjuti koordinasi bersama pimpinan Muhammadiyah Kecamatan Sidoarjo berserta ortum-ortumnya yang datangnya sudah masuk bulan Muharram. Namun alhamdulillah di penghujung Muharram ini Bapak Ibu pirsa menika tanggal pinten Muharram? 29 napa 30? Sudah di penghujung nggih. Tapi kita masih selamat masih di ujung Muharram gitu nggih. Alhamdulillah bisa terlaksana. Semua itu terlaksana atas kerjasama yang luar biasa dari Bapak Ibu sedayanipun ingkang sampun paring pambiyantu dalam bentuk apapun. Sekali lagi semoga apa yang kita laksanakan mendapat ridho Allah, memberikan manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Selanjutnya, kegiatan pada pagi hari ini berawal dari kegiatan rutin kajian nggih, kajian Ahad pagi secara umum, rutin setiap pagi. Kemudian pagi ini kami rangkai dengan tes kesehatan yang pagi ini ada dari SMK Muhammadiyah 4, kemudian ada dari Poliklinik Aisyah yang sudah mulai pagi sebelum jam 6 sudah siap. Dados ingkang badhe ngersakaken cek-cek kesehatan mangke sak sampunipun panggihan menika rampung saged lajeng. Wonten malih bazar dari berbagai stand, mulai dari sayur murah. Monggo ibu-ibu nanti beli sayur nggih. Habiskan pagi ini. Habiskan nggih. Iya, insya Allah sayurnya lebih murah dari biasanya dari di pasaran. Nggih. Lajeng wonten berbagai keripik, peyek, kerupuk dan lain-lain. Ada juga cumi-cumi mentah ya, yang siap untuk dimasak. Lajeng ada pakaian-pakaian, sepatu, kaos kaki dan lain sebagainya. Monggo diramaikan, disengkuyung, sangune ditokne pagi ini. Ngaten nggih. Bapak-bapak ingkang lomo, sekali lagi pesen kula kalau ben lomo, ibu nanti sangoni ben blonjo. Habiskan pagi ini. Nggih. Pagi ini kami berharap salah satu tujuannya setelah pagi ini dicoba mengadakan bazar kok lancar, dengan harapan dan doa pohon kekuatan Allah untuk akad-akad selanjutnya beliau-beliau yang stand itu kerso stand lagi untuk menghidupkan suasana di juga jasmani rohani kita. Salah satunya adalah bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada sarapan bersama. Sampun ngastos daya Bapak Ibu. Napa wonten ingkang mboten kebagian? Wonten mboten nggih? Bagian nggih? Nggih, alhamdulillah. Sarapan bersama itu mboten dipesenke tapi kerjasama dari kami masak kalau dalu sederhana nggih, sederhana. Pangapunten mboten sah dipirsani lawuhe napa. Penting mengke nikmati bersama. Ngaten nggih. Niku mangke pangangkah badhe dipun dhahar sareng-sareng sak sampunipun inti dan penutup. Ngaten. Dalem pripun? Apa telas to? Ternyata do seneng sarapan bareng nggih. Lah anjing ben damel meleh nggih. Gentos bapak-bapak sing urunan. Iya, ternyata diaturi sarapan yo kerso gitu ya. Alhamdulillah, berarti sehat, kerso dahar itu sehat. Nggih, marane semangat insyaallah nggih. Alhamdulillah sampun dipun dahar. Ingkang dereng mangke sareng-sareng kersanipun nikmat nggih. Sidoarjo ini ada kegiatan rutin Ahad pagi secara umum. Kemudian kalau PCA itu ada setiap Jumat sore jam ngasar ya sampai selesai. Kemudian ada kajian tarjih dari aum-aum ya. Dan mungkin ada NA
tapak suci, kokam dan lain sebagainya, insya Allah semuanya ada kegiatannya. Ya, mohon dukunganipun, doanipun sehingga kegiatan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, maaf kami singkat saja apabila nanti berkepanjangan kirang prayogi. Mohon sambutan arahanipun saking yang kami hormati Bapak Camat, lajeng dari Aisyah dumateng Ibu Daru, mohon bimbingan arahanipun, dan selanjutnya mohon tausiah mauidhatul hasanah dari Ustadz Lutfanul Hakim, dilanjutkan doa. Ngaten dalem apa? Pak Lutfanudin, nggih, maaf nggih. Salajengipun tak lupa kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya, masih banyak kekurangan, kesalahan yang kami laksanakan. Semoga apa yang kita laksanakan pagi hari ini menjadi pelajaran yang berharga untuk kedepannya. Ada kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya pribadi apabila atur kami kurang berkenan, mohon maaf juga. Ngaten fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Panitia yang sudah dihaturkan oleh Ibu Hajah Syami SAG MPDI. Kita lanjutkan sambutan yang kedua. Sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Sidoarjo. Kami haturkan kepada beliau Bapak Dwi Cahyono STP MSI, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustadz Lutfanudin LC ingkang saestu kula bektosi, yang kami hormati Muhammadiyah tapi yang mewakili, yang kami hormati beliau-beliau juga dari jajaran PCM Muhammadiyah Kecamatan Sidoarjo, yang kami hormati juga Ketua Panitia Pengajian Akbar dalam rangka Semarak Bulan Muharram sekaligus perayaan HUT RI ke-79 yang kami hormati dan kami banggakan, serta tidak lupa seluruh jamaah pengajian akad pagi ini ingkang mugi-mugi dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langkung rumiyin semoga kula ambali ngunjukaken rasa puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-paring rahmat nikmatipun dumateng kula lan panjenengan sami katite ing enjang kalenggan punika saged rawuh wonten ing pengaosan punika kanthi pinayungan karaharja. Sholawat serta salam mugi kunjuk dumateng junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan samangke estu dipun daku dados umatipun saha pikantuk syafaat pada saat hari kiamat sak mangke. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya kula nuwun, dari beberapa kali diaturi Pak Heri
untuk bisa membersamai panjenengan semua di pengawasan Ahad pagi. Ternyata kurang lebih selama 6 bulan saya di Sidoarjo, baru pagi ini bisa sareng-sareng kalian panjenengan. Mugia mboten dados atine panjenengan mboten ateges mbedake siji lan setunggalipun, nanging kleresan nyarengi kegiatan sanesipun. Mboten napa nggih Bapak Ibu saya nggih. Kaping kalih, apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia pagi hari ini telah menyelenggarakan kegiatan yang alhamdulillah meriah dirawuhi piyai sakmenten kathahipun. Kalau wau ketika Bu Ketua Panitia ngendika jebule sing urunan ibu-ibu to nggih. Nek menawi kula pirsani dereng enten sing dahar. Tapi bapak-bapak sing mboten betah luwih sampun disiki nika. Monggo Pak dilajeng kadose leng rahapi sekeca menika. Mugi-mugi pengawasan saklajengipun sedaya Bapak Ibu pinaringan rezeki ingkang langkung kathah, satemah pengawasan punika sedekahipun langkung meningkat. Amargi nek menawi sedekah punika mugi-mugi rezekinipun dipun tambahi kalian Gusti Allah. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, kaitanipun dengan pengaosan kados mekaten menika merupakan salah satu kegiatan ingkang sae. Sepisan kalau diaturke saged menjaga persatuan dan kesatuan. Kaping kalihipun rukun, guyub sareng-sareng. Kaping 3 menambah amal ibadah amargi napa sedekah. Sareng-sareng dipun damelke bancaan, kok bancaan to niki sarapan pagi, lah mengke didahar sareng-sareng mugia kala wau saged dados tamba ingkang nembe nandhang gerah. Mugi-mugi nek setiap Ahad kados mekaten punika jamaah pengajian mangke sak mangke tambah akeh akhirnya blek lapangan patian mangke kebak ngoten niku. Kadosipun bapak-bapak nggih support nika. Sak menika sing kathah tasih ibu-ibu, tapi jangan khawatir. Sebulan 2 bulan mangke lama-lama akan berimbang karena waktunya bapak-bapak longgar nika. Saged nggih bapak-bapak nggih? Insyaallah. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, ing mriki kula mboten badhe matur kathah-kathah amargi mangke sampun wonten Pak Ustadz ingkang badhe atur pangandikan kaitanipun dengan babagan ilmu agama. Namung teng mriki kula badhe ngemutaken mbok bilih panjenengan sampun supe atau dereng kemutan pentingnya persatuan serta dibutuhkannya akhlaknya. Kula ajeng cerita Bapak Ibu. Rikala semanten salah satu contoh yang perlu kita perhatikan dan tiru adalah akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setiap pagi ketika beliau ajeng tindak sholat subuh di pojokan pasar di sana ada pengemis hutan yang selalu memaki-maki Rasulullah. Apakah beliau sengit? Apakah beliau anyel? Ternyata tidak. Bahkan adalah Kanjeng Nabi. Bisa kita bayangkan awake dhewe nek saben dina dionek-onekke dielek-elek kira-kira pripun sih saged nglakoni kados Kanjeng Nabi napa mboten? Kudu saged wong kita umatipun Kanjeng Nabi, beliau sudah memberi contoh yang bagus. Setiap pagi beliau menyuapi dengan kasih sayang lemah lembut kepada pengemis, padahal ketika disuapi itu sambil ngomel-ngomel, ngelek-ngelek Kanjeng Nabi, tapi beliau sabar dan tidak marah.
hingga suatu saat setelah Kanjeng Nabi wafat, si pengemis ini kaget. Biasanya aku ben kesuk disuapi, didulang, pirang-pirang dino kok enggak ada yang nyuapi. Ketika tahu rutinitas Kanjeng Nabi, Sang Abu Bakar berusaha menggantikan posisi beliau, menyuapi, memberi makanan pagi kepada pengemis tadi. Apa jebule yang dikatakan pengemis tadi? Kamu siapa? Tanya pengemis. Ajeng, Sang Abu Bakar, saya adalah orang yang biasa menyuapi kamu setiap hari. Bohong. Karena setiap hari sing dulang saya gak harus kangelan. Istilahnya didulang wis sudah lembut, sudah garing ngelek paribasan. Kalau saat ini kok kamu kasar, kamu siapa? Punika salah satu orang yang pengemis, samben dino disuapi Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi dielek-elek, leh ngladeni itu masih dengan semangat, dengan luar biasa kasih sayang lemah lembut. Akhirnya apa? Sang Abu Bakar menyampaikan bahwasanya yang setiap hari memberi suapan dulang itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, dan saat ini beliau telah wafat. Akhirnya pengemis begitu tahu siapa yang setiap hari nyuapi beliau itu, nangis, terketuk hatinya, mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini Bapak Ibu, kejahatan tidak selamanya harus dibalas kejahatan, tapi kejahatan yang sering kita terima ketika dibalas dengan kebaikan, insya Allah akan mendatangkan manfaat. Lah enten mulai sing wong gane ngeyel, lumrah wong Kanjeng Nabi beliau punya sifat maksum, terhindar dari dosa, mesti sabar. Sehenten sing ngeyel ngoten niku. Lah nek teng mriki mboten enten kula pitados, amargi sering ngaos setiap akad pagi. Satu contoh lagi, ketika Sultan Hamengkubuwono IX, beliau adalah raja di Yogyakarta. Pada waktu itu habis liburan di Kaliurang. Ketika pagi hari menjelang subuh beliau turun mau kembali ke Jogja. Neng tengah dalan dindek karo mbah-mbah. Pak, mandek Pak. Ternyata simbah ini adalah bakul sing arekan mangkat neng pasar Beringin Harjo. Apa yang disampaikan oleh beliau Sultan HB9 ini, apakah beliau congkak, aku raja, aku buat nunuti dan sebagainya? Enggak. Beliau dengan tulus ikhlas menaikkan mbah-mbah ini tadi, monggo mbah katuran pinara nggo sareng-sareng. Simbahe tadi gak rumangsa nek sing dinunuti itu adalah rajanya Jogja. Jadi nggih dijak jagongan ngalor ngidul, sang raja juga dengan sabar menjawab pertanyaan, ngeladeni diskusi tadi, sehingga berhentilah sampai di pasar Beringin Harjo. Sampai di sana simbahe niku ngudari tagenan suwelan sangune sing neng pasar niku arek dibayarke kepada sang raja. Tapi apa tanggapan sang raja? Sampun Mbah, kula pun ikhlas saged bantu warga rakyat nderekke dugi peken. Simbahe niku malah salah tampa. Biasane mbayar ya sakmene, mosok sakmene jek kurang dan sebagainya. Tasih ngedumel kados ngeten, maklum piyai putri ngoten to. Tapi sang raja tadi setelah menolak pembayaran, pamit Mbah, monggo dilajengke anggene sadean, kula tak nglajengke perjalanan kula. Sing simbahe iki malah ngomel-ngomel, bengok-bengok dan seterusnya. Akhirnya ketika ngomel-ngomel rame dan sebagainya itu datanglah polisi. Mbah, enten napa kok rame-rame?
Nika lho Pak Polisi, kula wau numpak angkot keng Sleman dugi mriki dibayar mboten kurun napa kurang akeh. Kula kan isin kalih kanca-kanca dagang kula. Mbah, jenengan napa pirsa nika wau sinten? Lah niku nak ya sopir biasane to Pak Polisi. Nah, panjenengan wau mboten mirsani plat nomere punika AB1. Panjenenganipun sinuwun Sultan Hamengkubuwono IX. Begitu pirsa kalau yang dinunuti tadi adalah Raja Jogja, akhirnya simbah tadi bener-bener nangis ngapura semaput nika. Nah, terus punika Bapak Ibu, pesan yang kami sampaikan, ojo sok adigang adigung adiguno. Sopo siro, sopo ingsun. Kita semua di dunia ini adalah sama, makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Dados kula titip dumateng panjenengan sedaya sakmenika dipun ganjar rejeki derajat pangkat lan sanes-sanesipun di organisasi. Yang pertama, ojo pengin terus diajeni nanging sinawa kanggo ngajeni marang liya. Kaping kalihipun, aja pengin terus dihormati ning sinawa kanggo hormati. Urip iki mesti ketok luwih apik nek padha saling hormati lan ngajeni. Wabillahi makaten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Beliau Bapak Camat Sidoarjo yang telah motivasi kita bersama Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Kita lanjutkan sambutan yang ketiga. Sambutan dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sragen yang akan diaturkan oleh Ibu Daerah Haji Darul Ibu Hajah Daruleng Rahayu yang selanjutnya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak PJM, PJBS, PJNA, Lazismu, AUM, TS, Lokam, PRA, Sekecamatan Sidoarjo, Bapak-bapak pejabat lupa, paling maaf. Dan tamu undangan semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang semua kami hormati dan semoga dirahmati oleh Allah. Marilah pada pagi hari ini kita ulang lagi seperti himbauan Ibu Ketua PCA tadi, bersyukur kepada Allah dalam keadaan seperti apapun. Bersyukur dalam keadaan seperti apapun. Semoga dengan rasa syukur kita kepada Allah, Allah akan menambah nikmat yang lebih banyak lagi pada kita sekalian. Amin. Ibu Bapak yang kami hormati, acara pagi hari ini sangat betul-betul semarak, dapat menghasilkan Bapak Ibu sebanyak ini tidak mudah sebenarnya. Tapi karena ketua PCA-nya kongkongan. Bu Siami ini kalau berdialog dengan sesama teman itu
lembut begitu, feminin. Tapi kalau di atas mimbar bisa galak. Karena kalau tidak galak tidak bisa menggerakkan. Karena kita sebagai anggota Persyaratan Muhammadiyah harus menggerakkan. Jadi bisa menggerakkan. Orang jalur digerakkan. Gak usah menunggu aku gak bisa, gak digerakkan. Nah kita semua adalah bergerak. Maka saya dari bandara bergerak ke sini tadi. Bergerak, cangking, rakyat dicangking uangnya sampai ke sini. Bapak Ibu sekalian, saya hidup sama dengan yang disampaikan Bapak sama tadi. Jadi intinya kita sebagai umat Islam, sebagai khalifahul ardi, khalifah itu artinya pengganti penerus kerasulan Muhammad, menerjemahkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita seharusnya dapat menerjemahkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi jangan sampai salah menerjemahkan. Jangan sampai ada orang mengatakan apa berdoa Islam itu mengerti apa mau, aku gak sholat, aku orang aktif nambah pengajiannya, terus berdoa aku sih tangan ngulungi. Itu namanya eksklusif. Tidak boleh dilakukan seperti itu ya. Kita harus inklusif. Jangan menyendiri. Ya. Mengapa yang kita ceramai hanya orang yang selalu datang ke pengajian? Mengapa tidak kita ceramai dan kita tunjukkan sikap kita bahwa Islam rahmatan lil alamin? Kita tampil sebagai orang Islam yang Islam itu artinya menyelamatkan. Jadi kita harus berbuat, bersikap, berkata, bertutur kata yang menyebabkan orang lain merasa selamat dari gangguan kita. Jangan apa berana deres-deres iki kok mau sing dikira nganti kalau selang bener iki kok mesti malah aku mongso risih mongso terpusing mongso tidak merasa aman tidak ada di samping kita. Ya makanya kita ucapan kita, sikap kita, ya tingkah laku kita, kebijakan kita itu membuat orang lain merasa nyaman, aman, selamat. Jadi kita jangan melanggar hak orang, berikan hak mereka. Lakum dinukum waliyatin. Islam rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali mendatangkan rahmat bagi seluruh alam. Dan seluruh alam itu isinya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati itu mendapat rahmat dari segala tingkah laku kita. Orang Islam senang aja terbang lilitan asal apa-apa digoreng kabeh. Suami sedang resik-resik sampai memahami dan ambil istrinya. Padahal di zaman apa gini ngono paling ceroboh bapak-bapak. Loh, sebenarnya zamannya padahal kemangi. Daya kayak kemangi ini digagati. Sebetulnya tidak dicabut kok kemangi ini dicabut. Resik-resik itu. Yang bapak itu sebenarnya resik-resik itu aslinya bapak-bapak sudah tidak ada semuanya. Saya tak kertas ibu masih yang tutungnya. Wanita itu suka mengalah, makanya kan bayi janin itu ada di perutnya ibu, tidak di perutnya bapak. Kesakit ibu, kesakit aku. Melahirkan itu jangan salah kamu. Tapi ini kalian tutungnya. Ibu tak awal kok enak eman-eman. Aku enak tutungnya gak entar aku tak makan. Bapak tidak. Maaf ya Pak, hujan loh Pak. Darah ini kena. Jadi begini ya Pian. Ini contoh dalam kehidupan yang nyata ya. Saya pernah mengalami.
dewe. Kita elek nang desa di luar desa saya. Tapi masih satu kecamatan, malam-malam. Enek tanaman telu atau 6 kita ranum menggunakan bu. Saya melewati itu. Saya sapa. Jangan nyinyir, jangan eksklusif merasa wah aku mau balik wah. Ini tetap mesti pengangguran. Jangan begitu. Saya sapa. Mbak Dek, gitu. Terus baru beberapa meter saya dikejar. Loh, pasti nggak mengejar aku. Aku tahu deh orang Melayu aku tak benerin. Ngopi teh ya elek, benerin mereka ini. Terus, kenapa deh? Ini berapa jenis pengajian? Begini deh. Apa berikut darahnya itu menuju kuburan bu? Aku malam-malam itu jalan buntu itu menuju kuburan. Bukan riku ini deh bu, mungkin mereka ambilnya teman dia tahu tempat pengajian di mana. Loh ini hanya para gede, anak yang kelihatannya kurang ditakar itu ternyata masih punya hati nurani. Bandingkan dengan yang jasnya nyelipit, sepatunya gila pakai dasi, yang sekantor mewah, mobil mewah, bandingkan hati nurani baik yang mana? Siapa yang masih punya hati nurani? Mereka mungkin ada beberapa yang tidak peduli dengan kesengsaraan orang banyak, tapi anak itu bisa margin. Hanya dia gede, orang balas. Saya dibalas aku, saya disasar sampai sana putar ya angel. Bisa spring. Kurang-kurang hanya ketotok. Spring. Tunggu satu pak. Tunggu enek sokong bisa tenggelam. Nah itu ya. Terus anak-anak yang suka diperapatan soal itu ya. Itu. Tolong itu ya. Itu nek perlu dikelompok di lewat penganggur ke ngapain itu bapak pulau lalu bisa tambah kali itu pulau bapak pulau sekata pulau merubah baik tuh terus pulau kamu mesti pulau bisa makan ya kan ini nah itu buat dikumpulkan ya lebih tak anu ya sebagai organisasi tak khususnya gratis ya tapi bisa bengkel terus menghubungi lagi semua kita enak lagi nah terus tolong memberikan alat ini sak khususnya susah bengkel pokoknya alat bengkel dan bengkel benar-benar itu ojo apa gue jalur kampung ngangguran mau nyinyir mau nyedai sing diseramai mau nyaksiin dari nang masjid berarti dakwah kita kumpul itu kumpul. Mari kita jamaah yang di luar itu yang tidak pernah datang ke masjid. Ceramah nang masjid, mau nang jero tok, operasi tidak dikeluarkan wong jero tak bunyi. Saya pernah usul di masjid saya, Jumatan khotbah kok suara banyak di dalam, buat nang jero dimembulke. Akhirnya betul itu yang tidak pernah Jumatan jadi Jumatan yang ngomong di neraka. Di neraka ceritanya neraka dosa sekali. Terus akhirnya aku malu pengajian, bahkan saya ada sego. Masjid ini ramah lingkungan. Makan pengajian angkat pagi untuk makanan gratis. Malam Jumat gratis. Gak tahu nih kalau ini. Terus Jumat dekat dari Jumatan ada makanan gratis. Ya toh, itu rumah kali ngalamin kita kesemuanya begitu. Jangan sampai kita merasa aku agak dewe, jangan. Pernah itu sahabat Nabi saya lupa ya karena sudah pikun. Itu sahabat Nabi itu ketika berperang melawan orang kafir, orang Muslim melawan orang kafir. Ya ketika itu orang kafir itu posisi kalah, jadi terus sebenarnya saat mati. Pokoknya terus sebenarnya mati kalah deh. Tapi orang kafir tadi ngidoni pada sahabat tadi, mukanya diudai. Sadanya orang kafir yang memusuhi Islam namanya kafir harbi, memusuhi memang menyerang,
Ya. Kita harus melawan, jangan menyerang makhluk lain sebagai Allah sahih, tidak, kita harus melawan kalau mereka menyerang. Nah itu sebenarnya kita bisa membunuh, akan kita bunuh, dia malah meludahi mukanya sahabat. Terus sahabat tidak jadi membunuh. Sahabat takut keliru niatnya. Karena materi karena dia menyerang umat Islam, tapi karena Indonesia saya jadi takut atau kemudian materi itu menjadi tidak membunuh yang tidak sah. Karena tersinggung didoni. Materinya karena didoni mukanya pribadi dia tidak jadi membunuh dilepaskan. Paham ya ini ya? Jadi kita membunuh karena mereka itu memusuhi Islam, bukan memusuhi pribadi kita. Aku buat punya orang itu kalau dia elekon pribadi yang baru ini tidak apa-apa. Penyanyi Islam kita apa galak atau air. Ciri yoben, puru yoben, aku galak. Kamu itu kan galak, aku lebih bapak-bapak. Bapak-bapak ada sekarang manfaatnya. Jadi kalau gue mau galak, kok gue ya balik galak. Ya, monggo hanya ini permintaan saya nih. Monggo kita menerjemahkan Islam itu saja. Islam itu menyelamatkan orang lain. Jadi siapa saja mendapat keuntungan dari tingkah laku kita. Ya. Kalau tadi yang dicontohkan Pak Camat, ya itu kan orang kita nggak punya power ya. Dia hanya menggunakan nabi itu menggunakan kekuatan untuk melumpuhkan menggantikan Islam nggak punya. Itu ya tetap di orang banyak orang ngerti ke Islam itu baik, ngerti tak orang baik. Mungkin buta yang dia gitu. Tapi kalau orang itu kafir harbi, kafir ada kafir dini, kafir harbi. Dini itu orang kafir tapi tidak memerangi umat Islam. Ya, berdamai umat Islam. Tapi kalau kafir harbi itu memang memerangi, ingin memusnahkan Islam. Nah itu memang harus kita lakukan, harus mujahidan. Nah jihad ini ada merinding, jihad itu apa toh? Nah jihad itu tidak harus membunuh seperti ini termasuk jihad. Ya, nah ini kok nak ngetak waktu aku kayak berjalan kemarin. Aku dari masih Faridin. LC gak mampu ya. Kan bilang di dunia Pak. Pokoknya kita bersikap orang Islam sih nyenang bedanya, murah senyum, ramah, supaya orang tertarik bukan kepada Islamnya saja, tapi kepada orangnya. Islam itu membekasi tingkah laku umatnya, betul-betul ya. Jangan sampai ngomong sampai dewi, ya terus nyalah dorong, ya apa ngarek orang jangan. Saya kira demikian. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Pun mujahidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sragen yang telah dihadirkan oleh Ibu DRA Hajah Darmine. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Selanjutnya acara yang kelima, inti pengajian akbar pada pagi hari ini. Sekaligus nanti dilanjutkan doa. Kami mohon dengan sangat kepada beliau Haji Nurfanuddin MC untuk menyampaikan kajian Ahad pagi atau pengajian akbar dengan tema Hijrah penuh rahmat, meraih hidup penuh nikmat menuju Indonesia berkemajuan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri
ونصلي ونسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Sidoarjo, Bapak Didi Cahyono MSI, beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo, yang kami hormati pula pimpinan daerah Aisyah Sragen, yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah Sidoarjo, yang kami hormati pimpinan Ranting Aisyah se-Kecamatan Sidoarjo, yang kami hormati seluruh panitia baik dari Kokam, Majlismu, Tapak Suci, ya, Nasyiatul Aisyah, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, setelah memuji syukur pada Allah dan membaca sholawat kepada Nabi, izinkan melalui majelis ini, melalui mimbar ini, menjadi satu wasilah kita untuk saling menasihati, mengingatkan, dan mendoakan dalam kebaikan dan ketakwaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau masyarakat Sidoarjo itu ngaji serami ini, ngaji semeriah ini, itu ngepenake Pak Camat besok di akhirat, hisabnya enteng. Gitu ya. Karena masyarakatnya ya rukun, ngaji, tidak nikah-nikah. Besok ya pertanggungjawabannya enak itu ya. Masyarakatnya sudah makan Bapak Ibu sekalian. Dan juga tadi ya sambutan ketua panitia luar biasa, termasuk sambutan dari Ibu Aisyah. Sambutannya luar biasa. Gelak maupun Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini bapak-bapak perlu diketahui bapak-bapak ya. Bapak-bapak kalau ada istri yang galak dan bapak-bapak takut pada istri, itu besok ya jadi suami yang takut pada istrinya, besok di akhirat ringan hisabnya. Kok bisa begitu Mas Urban? Kok bisa begitu? Kok bisa bapak-bapak yang takut pada istrinya kok hisabnya ringan di akhirat? Sebab di dunia dia sudah sangat tersiksa. Ini bukan hadis kita, ini bukan hadis, bukan perkataan ulama, bukan. Bapak Ibu sekalian, saya bahagia dan bersyukur sekali pagi hari ini hadir di antara jamaah. Ya, semuanya senang, semuanya bahagia. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan satu doa. Mohon izin angkat tangan Bapak Ibu, kanan Bapak Ibu. Ini ya mumpung Muharram dan juga memperingati HUT Republik Indonesia ke-79. Kita bersyukur negeri ini berkah, negeri damai. Tempelkan pada sebelah pundak kita. Saudaraku, sahabatku, aku doakan dirimu sehat selalu, bahagia ya, jangan sedih, jangan khawatir, nanti aku traktir. Ya, ini siapa yang melarisikan kita, saudara kita yang berjualan, yang melarisi siapa? Kita Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, syukur sekali ya, alhamdulillah tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan istakmalahu." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah akan mempekerjakannya. Para sahabat bertanya, "Kaifa yastakmiluhu?" Bagaimana Nabi Allah mempekerjakan hamba itu?
Nabi mengatakan yuwaffiquhu li'amalin sholihin qabla mautihi. Orang yang dipekerjakan Allah, artinya dimudahkan menuju kebaikan, itu adalah yuwaffiquhu li'amalin sholihin qabla mautihi. Dia diberi taufik hidayah untuk melakukan amal soleh sebelum kematiannya. Jadi ini bagian dari amal soleh, bagian dari kita mencari ilmu agama. Maka ini satu tanda bahwa Bapak Ibu sekalian, yaitu digerakkan Allah menuju kebaikan. Bapak Ibu, bawa air putih semuanya ada, Bu? Angkat pakai tangan kanan air putihnya. Ya. Ini saya tidak suka dalam pengajian, ibu-ibu kalau punya snack di pengajian dibawa pulang, ampun. Ya, ini minum di apa itu kalian menghendaki diminum di sini, di sini, ya. Sekalian dibuka botolnya, diminum. Ampun di mana? Coba di mana? Ya, pakai tangan kanan diminum bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum. Ya. Ya, alhamdulillah. Itu jangan kemudian di apa itu dibawa ke rumah, jangan. Selamat datang Pak. Ini dari Pak Budri Koramil, ya, Pak Koramil. Ahlan wa sahlan, syukur rawuh. Moga Pak Koramil. Mudah-mudahan Pak Koramil sehat selalu. Oke, amin. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Nabi bersabda. Ini mohon diperhatikan poin pertama begini Bapak Ibu. Nikmat yang dihisab, nikmat yang dimintai pertanggungjawaban dari manusia besok di akhirat, yang pertama adalah kesehatan badan dan air segar. Bapak Ibu sekalian, apa nikmat yang pertama dihisab? Yaitu adalah kesehatan badan dan air segar. Pak, kalau air segar ini saja besok ada hisapnya, apalagi es teh jumbo. Memang harusnya begitu Bapak Ibu. Ya. Kalau kalimatnya memang begitu, nikmat yang dimintai pertanggungjawab, dan beda kalau amalan yang dihisap pertama adalah amalan sholat. Kalau dosa yang diadili pertama di akhirat adalah dosa membunuh, beda. Maka kalau nikmat adalah nikmat kesehatan badan dan air putih, air segar, kalau amalan yang dihisap pertama adalah amalan sholat, tapi kalau dosa yang diadili adalah dosa membunuh. Beda-beda, okay? Tergantung apa objeknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Muharram. Kita sudah melewati kemarin bulan Zulhijjah. Ada ibadah haji, Bapak Ibu sekalian, ya. Di tanah suci ada aturan yang luar biasa, unik Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu, jamaah haji paling banyak sedunia dari mana? Indonesia. Jamaah haji yang paling ramah sumen biu dari mana? Indonesia. Jamaah haji yang paling banyak beli oleh dari mana? Indonesia. Kalau Indonesia sampai mana? Loh, kalau jamaah haji itu pedagang-pedagang nggak dilarisi dari Indonesia, ya. Karena yang senang belajar Indonesia, saya senang. Kalau jamaah haji itu belajar di sana banyak, saya senang. Sebab kita akan ketularan diberikan doa, atau diberikan oleh-oleh supaya kita bisa menyusul ibadah haji dan umroh. Ada satu aturan unik Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu angkat tangan kanan diikuti kalimat saya. Oke? Ini bukan hadis Nabi, ini aturan pemerintah Saudi disepakati bersama, yaitu ulama memberikan nasihat, ulama memberikan apa itu fatwa kepada pemerintah. Ya. Irfa, yadaka, mulak biya, wala tarfa'ha, mudakhina, angkat tanganmu untuk bertalbiyah, jangan angkat tanganmu untuk merokok. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, saya tidak gara-gara enggak,
Coba panjenengan tanya yang berangkat haji tahun ini, silakan di sudut-sudut kota Mekah Madinah ada simbol tangan yang diangkat. Memang kalimat bahasa Arabnya begitu, Bapak Ibu. Memang kalimat bahasa Arabnya begitu, oke? Bapak Ibu, ini hari ulang tahun kemerdekaan kita ke-79. Satu kisah penting dari pahlawan kita supaya menjadi teladan. Tadi sudah dikisahkan banyak hal tentang orang Yahudi yang disuapi Nabi, tentang Ali bin Abi Thalib yang ketika perang beliau akan kemudian diludahi, tentang Sri Sultan Hamengkubuwono yang beliau boncengke mbah-mbah ya dari Sleman ya. Pas nyebut Sleman gua makbet lah ya, sebab gua saking Sleman ya, makbet saya. Ada pahlawan kita, beliau bernama Bung Tomo, pahlawan ya Surabaya pada pertempuran 10 November. Pada tahun 84, Bung Tomo beserta istrinya Bulis itu berangkat haji ke Mekah Madinah. Ya, di tengah prosesi ibadah haji, Bung Tomo wafat, kemudian dikuburkan di Mekah. Prosesi ibadah haji sudah selesai, Bulis istrinya kembali ke Indonesia. Setelah 3 bulan berjalan, Bulis menulis surat kepada Presiden Pak Soeharto. Pak Presiden, saya mohon izin, saya Bulis, istrinya Pak Tomo. Suami saya yang sudah dikebumikan dimakamkan di Mekah, mohon izin untuk bisa dibongkar makamnya dan dikembalikan jenazahnya dikubur di Indonesia. Maka permintaannya Bulis ini disetujui oleh Pak Presiden, oleh Pak Harto. Notanya diterbitkan, kemudian ada utusan pemerintah Indonesia datang ke Mekah, diurusi. Bapak Ibu sekalian, begitu jenazahnya dibuka, begitu kuburannya Bung Tomo dibuka, jenazahnya beliau masih utuh. 3 bulan dikubur. Bapak Ibu sekalian, pahlawan kita, ya, para pendahulu kita, para syuhada sudah memerdekakan negeri ini. Ya, jangan sampai negeri ini kemudian ya Allah, jangan hancurkan negeri kami ini hanya karena perilaku sedikit orang, hanya karena oknum yang dia bodoh, yang dia tolol, yang dia dungu, yang dia tidak berakal. Jangan sampai kampung ini banjir hanya gara-gara 2-3 orang penduduk yang buang sampah sembarangan. Ya, jangan sampai kemudian kita di jalan itu terjadi kecelakaan hanya karena perilaku 1-2 orang yang berkendara tidak tertib. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, negeri ini sudah dimerdekakan. Tugas kita adalah melanjutkan pembangunan ini, pembangunan negeri kita ini, termasuk juga Bapak Ibu sekalian membangun manusianya. Saya tanya ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, nyekolah ke anak sekarang mahal bukan? Biaya hidup mahal tidak? Beban hidup kita itu berat atau tidak? Beban hidup itu kan di pundak. Karena beban hidup itu di pundak, semakin berat, maka cara kemudian meringankan beban hidup itu kita diperintahkan untuk sujud. Ya, beban berat di pundak ini akan ringan kalau kita ini sujud. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu, saya tanya, suatu hari nanti anak kita akan lebih cerdas, lebih pintar dibandingkan kita, yakin tidak? Yakin? Yakin Mbak, sebab pendidikannya lebih maju, kurikulumnya lebih hebat. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, apakah anak-anak kita nanti lebih sugih, lebih kaya dibandingkan kita, yakin tidak? Tapi pertanyaan ketiga, apakah anak-anak kita akan lebih solihah dibandingkan kita? Nah, hanya mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi di hadis yang disebutkan dari Anas bin Malik itu artinya manusia diberi hidayah. Ya, diberi hidayah, diberikan taufik untuk beramal soleh sebelum matinya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya tidak khawatir pada Bapak Ibu.
Selama kita ini istiqomah, selama kita ini ngajinya baik, ibadahnya baik, Bapak Ibu sekalian ya, mencari rezekinya dengan hal yang berkah, saya tidak khawatir besok di akhirat. Maka ada satu kaidah begini Bapak Ibu sekalian, huququllahi 'alal ibadi mabniyatun 'alal musamahati. Hak-hak Allah pada hambanya itu dibangun atas dasar musamahah, memaafkan, mengampuni, mentoleransi, sebab manusia itu ada batasnya. Bapak Ibu sekalian, dagang ada batas jamnya, ada. Pak polisi, Pak tentara, jam kerjanya ada batasnya, ada. Pak dokter ada batasnya, ada. Pak dokter itu kalau satu hari periksa 80 pasien, kok disuruh memeriksa 300 pasien, kira-kira jeglek mboten Bu? Jeglek. Ada batasnya kita itu. Maka ibadah, ngaji, zikir itu sebagai bagian dari cara kita mengobati hati kita. Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita ini Bapak Ibu sekalian ngaji itu dalam suasana bahagia. Bahagia Bapak Ibu? Jangan sampai kita sedih. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam diri kita ini tumbuhkan hormon kebahagiaan. Nama Bu? Hormon kebahagiaan. Ikuti kalimat saya. Obat manjur. Prakteknya lho niki nggih. Obat manjur. Ada 7. 1. Sinar matahari. 2. Air putih. 3. Makanan halal. 4. Olahraga. 5. Istirahat cukup. 6. Pikiran positif. 7. Puasa. Sudah berimbang? Sudah? Yang belum mana? Pertama tadi adalah sinar matahari. 2 adalah air putih. 3 makanan halal. 4 olahraga. 5 istirahat cukup. 6 pikiran positif. Sudah pikirannya positif? Dimanapun Pak yang bahagia. Sebab kalau bahagia setan susah untuk menggoda kita. Tapi begitu kita bersedih, setan akan masuk. Yang ketujuh adalah puasa. Jadi hormon kebahagiaan ini yang tinggi, yang besar. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Otak isinya ilmu. Hati isinya zikir. Perut isinya nopo nih isinya? Makanan halal. Beda kalau orang punya otak tetapi isinya kebodohan. Hati isinya hawa nafsu. Perut isinya makanan haram. Kacau mboten? Kacau. Maka sebab itu Ibu sekalian, kita ini sudah, kita sudah baik-baik saja Pak Lutan. Sudah, tinggal istiqomah. Ayo bareng-bareng ngaji ini disemarakkan supaya lebih banyak orang mendapatkan kebaikan. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, Pak Junieko Kuncoro ini merekam, ini jadi amal jariah beliau bersama tim. Yang jadi panitia gelar kekeloso, yang menyiapkan tempat ini jadi amal jariah. Besok semakin banyak jamaahnya Bapak Ibu yang noponiku menginfakkan hartanya, itu menjadi amal jariah. Kapanpun akan mengalir terus untuk kita, nggih, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, Bapak-bapak di mana-mana, ibu-ibu senengnya itu 2. 1 piknik, 2 seragame anyar. Betul nggih Bu nggih? Nah, itu 1 piknik, yang kedua adalah seragame anyar. Maka Bapak Ibu sekalian, besok kalau kita pengajian sudah 6 bulan, yuk piknik bersama-sama, kita wisata ke masjid mana, misalnya masjid di Yogyakarta, ke Blitar kemana ya, wisata ke masjid. Kemudian di sana kita berdoa ya Bapak Ibu sekalian. Saya tidak usah lama-lama, baik Bapak Ibu sekalian, intinya Muharram ini menjadi semangat hijrah kita. Kalau suatu hari nanti Bapak Ibu sekalian, anak kita pamit, Bapak Ibu saya mau pamit, mau kemana kau nak? Aku mau merantau. Yang satunya pamit, kemana kau nak?
saya ditugaskan negara di ibu kota baru. Mau kemana kamu nak? Saya mau kuliah jauh Bapak Ibu sekalian. Mau kemana kamu nak? Saya sebagai seorang perempuan ikut suami. Ibu, silahkan nak, silahkan kamu berangkat, silahkan tinggalkan kampungmu, silahkan kau tinggalkan bapak ibumu. Bapak ibumu sudah hidup di sini, kau akan menjemput takdir kehidupanmu. Jemput takdir kehidupanmu, berangkatlah ke sana dalam rangka membela agamanya Allah. Jadi hijrah di sana bukan memperjuangkan duit dan jabatan, sebab harta dan jabatan akan melekat pada dirimu. Tapi kalau kamu berangkat, niatkanlah hijrah membela agama Allah, niatkanlah dakwah. Andaikan kau mati di sana, bukan mati membelani harta dan jabatan, tapi kamu mati membela agamamu. Sebagaimana Nabi, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau tidak wafat di Mekah, tetapi Nabi wafat di bumi hijrah. Niku Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita suatu hari nanti akan pamit. Bapak Ibu pamit. Napa Bu? Siapa yang tidak sedih dipamiti anaknya Bapak Ibu sekalian? Saya sepekan yang lalu dipamiti anak saya mondok saja saya nangis Bapak Ibu. Apalagi dipamiti untuk pergi jauh. Enggak apa-apa, tetapi niatkanlah untuk hijrah. Ya, membangun negeri ini, menyebarkan agama, dakwah untuk Islam. Bapak Ibu sekalian, okay? Bapak Ibu, ibu-ibu tadi senengnya nomor 1 adalah piknik, nomor 2 adalah seragame anyar, okay? Nah, cuman ibu-ibu saya sampaikan, okay? Yuk ibu sekalian, angkat 3 jari ibu. Syarat piknik ada 3. 1, jangan ngajak orang pelit. Yang kedua, sefrekuensi. Yang 3, jangan main HP sendiri. Nah sudah itu. Piknik itu, destinasi itu hanya 10%. Tujuan wisata itu hanya 10%. 90% itu adalah tentang journey, tentang petualangan. Hidup di dunia itu sing nikmat pak petualangannya. Yang nikmat adalah prosesnya kita ini menuju sukses. Terakhir sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, Mike Tyson, tahu bapak-bapak Mike Tyson ya Pak ya? Juara tinju dunia. Anaknya 16 tahun pamit kepada bapaknya, bukan pamit, mengatakan pada bapaknya memohon, "Ayah, aku ingin menjadi petinju profesional seperti ayah, juara dunia seperti ayah." Ya, maka Mike Tyson mengatakan, jawabannya pun begini Bapak Ibu sekalian. "Nakku, kamu tidak akan pernah bisa menjadi petinju profesional. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi petinju juara dunia. Kenapa ayah? 1, sebab kamu sekolahnya swasta. Sekolah swasta mahal. Biasanya diisi wong-wong sugih. Yang kedua, kamu hidup terlalu nyaman, fasilitas di rumah semuanya serba ada. Hidupmu terlalu enak. Kalau kamu mau jadi juara dunia seperti ayah tidak bisa. Kalau kamu mau jadi juara dunia, silahkan. Kamu hidup di jalanan, kamu tarung sama preman-preman jalanan itu, kamu berkelahi, kamu menang. Kamu kemudian tiap hari latihan 6 jam tiap hari. Kamu harus menderita di dalam hidupmu di masa mudamu. Kamu harus kemudian menempa dirimu. Baru kemudian kamu bisa berharap untuk menjadi juara dunia. Selama hidupmu terlalu nyaman, jangan pernah berharap. Maka Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita yang hari ini mereka sedang sekolah, sedang di pesantren, sedang kuliah, sedang merantau, jangan dikendon-kendoni, justru dikuatkan. Nak, bertahanlah. Ini usiamu, ini masamu berjuang membentuk diri, membentuk karaktermu. Kalau kamu kuat dalam perjalananmu, suatu hari nanti kamu sukses. Kalau kamu kuat dalam ini masa perantauanmu, kamu akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, tidak usah panjang lebar. Ini setelah ini sarapannya didahar bersama-sama. Oke? Itu Bapak sekalian tadi sudah dihentikan Ibu panitia, Bapak Ibu sekalian, duwite ditokke. Nggih. Pokoke ojo ngejak wong pelit, nggih. Pokoke nek pengajian ning Muhammadiyah kok wong pelit ketake mboten bakat Bapak sekalian. Dan kula nandani gampang, wong pelit itu, orang pelit itu gampang. Kalau di rumah ada teras, di teras rumahnya itu kok lampune cilik bleret kuwi wong pelit. Ini wong pelit.
sebab dia sedekah cahaya saja pelit, apalagi sedekah yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, mari dilarisi nanti para pedagang. Bapak Ibu sekalian, saya juga bismillah insya Allah nanti bareng-bareng ngelarisi. Mudah-mudahan rezekinya panjenengan berkah semuanya. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yafina wa yukafi mazidah ya rabbana walakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil badani wa sihhatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'ain la istajabulah. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'atuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Angkat tangan kiri Bu, tadi yang kanan toh, sekarang gantian kiri ya. Tempelkan pada pundak sahabat kita, saudara. Sahabatku, saudaraku, aku bahagia, engkau bahagia. Jangan sedih, jangan khawatir. Aku masih nunggu di traktir. Nggih, matur suwun, nggih. Nah, tadi sedang sampun ngendikan, nggih. Terus bahagia, ngaji bahagia, Bapak Ibu sekalian. Demikian nasrum minallah ya fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian tadi